serial killer merangkap kanibal, gerombolan napi lolos dari penjara Alcatraz, misteri kematian artis ibu kota dan supir taksi maut di Hong Kong. Semuanya dibahas tuntas di channel YouTube Tracy Tania lengkap dengan foto-foto dan background musik yang menegangkan. Kunjungi channelnya di link yang ada di kolom deskripsi. Tracy Tania akan membawa kalian menjelajah dunia kriminal dan misteri yang terjadi di berbagai negara. Tengah malam, Pavilion 5 senyap. Hanya beberapa asisten perawat yang bertugas jaga termasuk Waltraud Wagner. Waltraud berdiri di sisi tempat tidur seorang pasien perempuan berusia 77 tahun. Jemari keriput pasien itu menyentuh lengan Waltraud. Sekali lagi dia memohon, "Tolong, akhiri saja hidupku." Waltraud tahu setiap hari perempuan tua itu hanya tergolek di tempat tidur karena penyakitnya. Dia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Beberapa kali dia mohon pada Waltraud untuk mengakhiri hidupnya. Dan malam ini, Waltraud akan mengabulkan permintaan perempuan itu. Dia mengambil jarum suntik berisi morfin dosis tinggi yang sudah disiapkannya. Perlahan disuntikkannya morfin itu ke nadi si pasien dan menunggu hingga morfin bereaksi. Waltraud memandangi perempuan itu hingga dia berhenti bernafas. Ada sesuatu yang luar biasa dirasakannya. Waltraud merasa berkuasa sepenuhnya atas nyawa si pasien. Pembunuhan pertama ini terjadi pada tahun 83 saat Waltraud Wagner berusia 23 tahun. Waltraud Wagner lahir dan dibesarkan di pedesaan Austria bersama kelima saudara kandungnya. Mereka adalah anak-anak yang independen sebab orang tua mereka bekerja di luar rumah setiap hari. Sejak usia 12 tahun, Waltraud sudah biasa merawat neneknya yang sakit-sakitan dengan sabar dan penuh kasih sayang. Sepertinya sejak kecil bakatnya sebagai perawat sudah terlihat. Tak heran sejak kecil pula Waltraud sudah bercita-cita jadi perawat, bekerja di rumah sakit menangani pasien-pasien yang tidak berdaya. Sebab itu ketika dewasa, Waltraud masuk sekolah keperawatan. Tapi sayang, dia gagal dalam tes anatomi sehingga terpaksa drop out dari sekolah keperawatan. Waltraud kecewa, dia gagal menyandang gelar perawat. Cita-citanya kandas di tengah jalan. Tapi untunglah kekecewaan Waltraud tidak berlangsung lama. Saat itu Austria mengalami kekurangan tenaga perawat, terutama di beberapa rumah sakit besar di Wina, ibu kota Austria. Waltraud lalu melamar ke rumah sakit Linz di Wina. Linz adalah salah satu rumah sakit terbesar di Austria yang bisa menampung 1.300 pasien rawat inap. Karena Waltraud pernah sekolah keperawatan meski tidak lulus, dia diterima di rumah sakit Linz sebagai asisten perawat. Sebagai asisten tugasnya cukup berat, malah kadang melebihi seorang suster. Waltraud melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak semua orang mau melakukan seperti membersihkan kotoran dan urin pasien, memandikan pasien, mengganti perban, membereskan tempat tidur, dan memberi makan pasien. Bahkan hal-hal yang sebenarnya harus dikerjakan seorang perawat seperti memasang infus, memberi obat, dan menyuntik pasien juga dilakukan Waltraud. Tugas malam dan lembur, jangan ditanya lagi, Waltraud hampir melakukannya tiap hari. Tapi Waltraud tidak keberatan, gajinya lumayan sebagai asisten perawat, lagi pula keahliannya jadi bertambah bahkan sudah menyamai seorang perawat. Para dokter dan perawat suka pada Waltraud karena dia rajin, cerdas, dan pandai bergaul. Waltraud memiliki banyak teman di rumah sakit Linz, termasuk sesama asisten perawat. Teman terdekatnya adalah Maria Gruber, Irene Leydolf, dan Stefania Meyer. Irene Leydolf sudah menikah tapi tidak bahagia sehingga dia memilih menghabiskan waktu di tempat kerja bersama teman-temannya sesama asisten perawat. Maria Gruber adalah yang termuda di antara mereka. Sama seperti Waltraud, Maria juga drop out dari sekolah keperawatan. Sebagai orang tua tunggal, dia harus bekerja untuk menafkahi diri dan anaknya. Stefania Meyer adalah yang tertua di antara semuanya. Stefania janda dan sudah punya cucu. Dia merupakan imigran dari Yugoslavia. Keempat wanita itu sama-sama bekerja di Pavilion 5 rumah sakit Linz.
Di Pavilion 5, kebanyakan pasiennya adalah para lansia berusia di atas 75 tahun dengan berbagai penyakit akut maupun kronis, stroke, lumpuh, pikun, bahkan koma yang membutuhkan bantuan dan perhatian 24 jam. Waltraud dan ketiga temannya merasa senasib dan sepenanggungan melakukan tugas merawat pasien-pasien di Pavilion 5 pada shift malam. Perbuatan Waltraud membunuh seorang pasien di Pavilion 5 pertama kali tahun 1983 tidak diketahui siapapun. Sampai kemudian Waltraud sendiri yang mulai bercerita tentang pengalamannya mencabut nyawa pasien lansia kepada ketiga temannya. Waltraud yang pandai bicara mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Dia yakinkan teman-temannya bahwa perbuatan itu tidak salah. Membunuh pasien-pasien Pavilion 5 sama dengan menolong mereka dengan cara membebaskan mereka dari rasa sakit. Entah apa yang membuat Waltraud mempunyai pengaruh yang begitu kuat pada ketiga temannya itu. Mereka menuruti perkataan Waltraud dan mulai melakukan apa yang dilakukan Waltraud, yaitu membunuh pasien-pasien lansia untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan rasa sakit. Keempatnya beraksi sepanjang shift malam hari di Pavilion 5 Rumah Sakit Lines. Shift malam merupakan saat sepi, dokter dan perawat yang hadir juga sangat sedikit, sehingga keempat perempuan itu bisa melakukan perbuatannya dengan leluasa. Sepertinya keempat asisten perawat itu menikmati perbuatan mereka. Lama-kelamaan mereka membunuh pasien tidak hanya untuk membebaskan pasien-pasien lansia dari rasa sakit, tapi juga membunuh pasien-pasien yang mereka anggap menjengkelkan, pasien-pasien yang menolak makan obat, pasien-pasien yang sering mengompol di tempat tidur, dan pasien-pasien rewel yang sebentar-sebentar selalu memanggil mereka untuk minta tolong. Awalnya mereka membunuh dengan suntikan morfin, tapi lama-kelamaan Waltraud merasa hal itu tidak menarik lagi. Dia menemukan cara yang lebih menantang dan menarik, cara yang juga membuat mereka tidak akan dicurigai. Waltraud menyebut cara itu penyembuhan dengan air. Bersama teman-temannya, Waltraud memegangi kepala dan badan pasien, lalu memencet lubang hidungnya sampai tertutup dan menuangkan air ke mulut hingga masuk ke tenggorokan si pasien. Ini adalah proses yang lama dan menyakitkan bagi pasien hingga akhirnya pasien berhenti bernafas. Ada kepuasan tersendiri yang mereka rasakan setiap kali melihat pasien meregang nyawa saat proses pembunuhan berlangsung. Biasanya, pasien-pasien lansia yang meninggal secara normal paru-parunya dipenuhi cairan. Jadi, cara Waltraud dan teman-temannya membunuh dengan air tidak akan dicurigai. Kematian pasien dengan paru-paru penuh air akan dianggap sebagai kematian wajar. Waltraud dan ketiga temannya terus membunuh pasien-pasien di Pavilion 5 hingga tahun 1988 tanpa seorang pun curiga. Pavilion 5 mulai dikenal dengan sebutan Pavilion Kematian karena banyak pasien yang meninggal. Umumnya orang tidak curiga sebab kebanyakan pasien itu adalah lansia yang sudah sakit-sakitan sehingga kematian mereka dianggap wajar. Tapi sebenarnya sempat juga timbul kecurigaan dari beberapa perawat. Sayangnya kecurigaan itu tidak diinvestigasi lebih lanjut oleh pengawas Pavilion 5, Dr. Xavier Pesendorfer. Hingga pada bulan Februari 89, keempat asisten perawat itu setelah bertugas, sebelum pulang ke rumah masing-masing, mereka berkumpul di sebuah bar yang tidak jauh dari rumah sakit. Mereka minum dan mengobrol, lalu Irene Leydolf mulai bercerita tentang korban terbarunya yang bernama Julie Drapal. Mereka tertawa-tawa mendengar Irene bercerita membunuh pasiennya dengan cara penyembuhan dengan air. Mereka tidak sadar seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Lines yang juga sedang berada di bar mendengar pembicaraan mereka. Dokter tersebut terkejut dan segera melaporkan hal ini kepada polisi. Selama 6 minggu, polisi melakukan investigasi di rumah sakit Lines. Pada 7 April 1989, keempat perempuan itu ditangkap polisi. Saat diinterogasi, Waltraud Wagner tidak menunjukkan penyesalan dan dengan tenang mengatakan, "Pasien yang menjengkelkan, kuberikan tempat tidur gratis di sisi Tuhan." Ketiga teman Waltraud serentak menuding Waltraud sebagai otak pembunuhan. Menurut mereka, Waltraudlah yang melakukan mayoritas pembunuhan. Waltraud sendiri mengaku telah membunuh 39 pasien. Di akhir investigasi, polisi menyimpulkan bahwa keempat perempuan pencabut nyawa
telah membunuh 49 pasien, namun dicurigai jumlah korban terbunuh mencapai lebih dari 200 pasien dalam kurun waktu 7 tahun dari 1983 hingga 1989. Persidangan keempat pembunuh dilakukan tahun 91. Pengadilan menetapkan otak dan pemimpin pembunuhan adalah Waltraud Wagner dan Irene Leidolf. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi pada tahun 2008, Kementerian Kehakiman Austria telah membebaskan mereka dengan alasan berkelakuan baik. Sedangkan Stefania Meyer dan Maria Gruber dijatuhi hukuman lebih ringan masing-masing 20 dan 15 tahun dan juga sudah dibebaskan sebelum hukuman mereka komplit. Mereka berhak atas identitas baru sehingga bisa memulai kehidupan baru di tengah masyarakat. Pembebasan keempat perempuan tersebut membuat rakyat Austria marah. Rakyat mulai mempertanyakan apakah sistem hukum negara mereka perlu diubah, karena selama ini di Austria, terpidana hukuman seumur hidup dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 15 tahun hukuman penjara, dan jika dianggap berkelakuan baik dapat dibebaskan. Guys, kasus pembunuhan pasien ini sudah sering terjadi. Dalam dunia kriminologi, jenis kejahatan ini disebut Angel of Mercy atau Angel of Death. Pelakunya juga bisa digolongkan sebagai serial killer atau pembunuh berantai karena korbannya banyak. Kejahatan Angel of Death ini, pelakunya umumnya adalah pekerja di dunia medis atau kesehatan seperti perawat, dokter, caregiver, atau perawat orang tua. Menurut Journal of Forensic Sciences atau Jurnal Ilmu Forensik, terdapat 3 jenis Angel of Death. Yang pertama, mercy killer atau pembunuh berbelas kasihan. Si pelaku percaya pasiennya menderita karena penyakitnya, oleh sebab itu hidupnya harus diakhiri. Sadistik atau pembunuh sadis, si pelaku membunuh pasien untuk menunjukkan power atau kekuasaannya. Pelaku menikmati saat melihat korbannya tidak berdaya. Malignant hero atau pahlawan ganas, si pelaku ingin dianggap sebagai pahlawan yang telah berusaha menyelamatkan pasien. Tapi sebenarnya pelaku hanya berpura-pura menyelamatkan pasien sebab tujuan akhirnya adalah membunuh pasien. Beberapa Angel of Death atau malaikat maut yang terkenal antara lain Jane Topan asal Amerika Serikat. Dia seorang perawat dan membunuh lebih dari 30 pasien. Setiap kali membunuh pasien dan melihat pasien tersebut meregang nyawa, Jane mendapat kenikmatan seksual. Dr. Harold Shipman asal Inggris, dokter yang membunuh kurang lebih 200-an pasien. Dia membunuh pasiennya dengan menyuntikkan diamorfin dosis tinggi sejenis obat pereda nyeri. Dr. Harold lalu menandatangani surat kematian pasien dan menyebutkan kematian mereka karena sebab alami. Niels Hogel asal Jerman, saat menjadi perawat, Niels membunuh 85 pasien di 2 rumah sakit. Dia menyuntikkan berbagai obat-obatan ke tubuh pasiennya, kemudian berlagak menyelamatkan pasiennya tersebut dengan melakukan CPR dan tindakan medis lainnya. Aksi Angel of Death atau malaikat maut ini bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa dicurigai karena pelakunya, yaitu perawat dan dokter, biasanya dianggap orang baik dan terpercaya. Selain itu, orang seringkali menganggap pasien meninggal karena penyakitnya sehingga tidak timbul kecurigaan apapun. Di Indonesia, kasus perawat atau dokter yang membunuhi pasien-pasiennya sepertinya belum pernah terjadi, atau mungkin sudah pernah terjadi tapi tidak ketahuan. Who knows? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.